بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله ألف بيننا وألف بين قلوبنا فأصبحنا وأمسينا بنعمة الإيمان وبنعمة إخوانا. أما بعد. Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat maghrib dan isya salat al-jihad. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik hidayah dan keberkahan kepada kita, dan sama-sama berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman, kemudahan pemahaman, kesehatan, kelapangan rezeki, kesehatan kepada kita, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf keterlambatan beberapa waktu dari pengajian kita. Tadi mengisi pengajian dari pada asar di Ibrani Wisata. Jadi tadi diminta untuk sholat di sana, akhirnya sudah izin mengajar di sini. Jadi mudah-mudahan tidak mengurangi daripada semangat Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala di masalah jihad untuk bisa kita mengkaji daripada Allah Subhanahu wa taala di hadis, yang tentunya kajian kita kajian fikih yang lebih kepada muamalah, tentunya bagaimana cara beribadah yang baik. Bapak dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita di pekan yang lalu masih tentang bagaimana syariat puasa diturunkan atau diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pembahasan tentang ayat surat Al-Baqarah 183 sampai dengan 185, dan tentunya bagaimana diwajibkannya puasa, dan tentunya yang kita bahas juga kemarin bagaimana asbabun nuzul, penyebabnya dibolehkannya seorang istri atau pasangan yang tadinya tidak boleh berhubungan sebelum dia tidur, tapi setelah tidur itu dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya ayat Ajar Umar bin Khattab dengan salah seorang yang kesiangan atau kondisi siang hari puasanya lemah, letih, dia kecapean karena tidak dapat sahur, tidak makan malam. Lalu Umar bin Khattab tanpa disadari mengusulkan atau bertanya kepada Rasulullah SAW bagaimana hukumnya karena beliau bercampur atau berhubungan dengan istrinya setelah istirahat. Maka turun ayat wahilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Maka turun ayat ini, ya, maka pada malam bulan Ramadan uhilla lakum lailatas siyam, dihalalkan bagi kalian, yakni berhubungan bercampur dengan pasangan-pasangan kalian pada bulan Ramadan. Dan di sana juga ada tuan mulai orang berpuasa dari semenjak terbitnya matahari sampai dengan tenggelamnya matahari. Lalu kita lanjutkan, khususkan kemarin kita sudah membahas daripada puasa sunnah, karena puasa ini dibagi menjadi 3 bagian, ya, atau pada umumnya dulu dia puasa fardu dengan puasa sunnah. Lalu puasa fardu itu ada 3, ya. Yang pertama Ramadan, lalu yang kedua puasa kafarat, ya, untuk membayar denda, lalu yang ketiga puasa nazar. Nah, ini yang fardu ain, yang wajib atau harus ditunaikan. Lalu selanjutnya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang Ramadan ini dalil-dalilnya sudah jelas, ya, dengan khususnya puasa Ramadan yang kita bahas, ya, di pembahasan malam hari ini. Yang sebelumnya bagaimana puasa sunnah, lalu berikutnya di pertemuan setelahnya itu bagaimana asbabun nuzul diwajibkannya atau awal mulanya puasa itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara bertahap. Lalu bagaimana hukum puasa Ramadan?
Puasa Ramadan ini hukumnya wajib. Ya, berdasarkan sebagaimana dalil Al-Qur'an yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lalu di ayat 185, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka ini sebagai dalil diwajibkannya berpuasa. Lalu di dalam sunnah, di dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah SAW menyampaikan bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama syahadati anna la ilaha illallah. Yang pertama Islam itu dibangun dengan syahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bersaksi juga bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Wa iqamis shalah. Lalu yang berikutnya adalah mendirikan salat. Ya, wa itauz zakat. Ya, membayar zakat. Ya, wa shaum Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan melaksanakan haji ya apabila dia mampu. Maka Islam ini dibangun dengan 5 perkara ini. Maka di sana ada puasa. Dia bagian daripada rukun iman atau rukun Islam. Ada 5 rukun Islam. Islam atau iman? Iman. Ya, benar iman atau Islam? Iman kan ada 6. Iman ada 6, benar Pak ya. Iman ada 6, Islam ada 5. Maka puasa ini termasuk rukun Islam. Maka dia sebagai arkanul Islam. Tatkala tidak dilaksanakan, apa konsekuensinya? Sepakat ijma' para ulama, bersepakat seluruh ulama dari mazhab memutuskan bahwa puasa Ramadan wajib dan merupakan salah satu rukun Islam. Siapapun, ini catatannya, siapapun yang meninggalkan atau mengingkari Ramadan tersebut sebagai puasa wajib, maka berarti dia sudah kafir dan murtad dari Islam. Sekali lagi di catatannya, ijma' sepakat seluruh para ulama bahwa melaksanakan puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Siapa orang yang mengingkari tentang kewajibannya atau dia mengingkari tidak melaksanakan kewajiban puasa Ramadan ini berat, ya, maka dia dihukumi sebagai kafir dan murtad dari Islam. Maka Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis dari seorang laki-laki yang bertanya kepada baginda Rasulullah. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, akhbirni amma faradallahu alayya min as-siyam. Seorang laki-laki bertanya, ya Rasul, apa yang diwajibkan kepadamu? Ya, tentang puasa yang diwajibkan, apa tentang puasa yang diwajibkan untukmu? Ya, atau kepadamu? Qala Rasulullah bersabda, syahrul Ramadan, hendaklah kamu berpuasa di bulan Ramadan. Qala, dia bertanya lagi, hal alayya ghairu, adakah puasa yang lain atau kewajiban yang lain? Maka Rasul mengatakan, qala, la, tidak ada, illa at-tatawwu'a, kecuali ada puasa sunnah yang memang diwajibkan kepadamu, seperti puasa yang memang dia nazarkan dan seterusnya. Nah, ini menjadi sebuah kita. Jadi puasa itu hukumnya wajib, dan orang yang mengingkari dan meninggalkannya dengan sengaja tanpa ada udzur, maka dia dihukumi sebagai orang kafir atau murtad keluar dari Islam, berat. Ya, karena dia bagian daripada rukun Islam. Lalu kapan puasa Ramadan itu dimulai atau diwajibkan? Kapan? Mulai dan diwajibkan itu kapan? Jadi pada hari Senin, tanggal 2 Sya'ban tahun 2 Hijriah. Jadi 2 tahun tatkala Rasulullah SAW bersahabat itu berada di Madinah. Ya. Jadi pada hari Senin itu mulai diwajibkan depan tadi di tanggal 2 Sya'ban dan di tahun 2 Hijriah. Ya. Maka ada keutamaan Ramadan. Pada umumnya kita banyak sudah tahu, ya, bersedekah, infak, tilawah, ya, memperbanyak amalan-amalan, ya, sunnah dan seterusnya. Apa dalilnya? Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak, afradallahu iftara
tuftahu fi abwabul jannah wa tughlaqu fi abwabil jahim. Ini umum yang sering dibacakan oleh khatib atau penceramah. Ya, qad ja'akum Ramadan, telah datang pada kalian itu bulan Ramadan. Syahrul Mubarak, dia bulan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Iftaradallahu 'alaikum siyamuh, diwajibkan, difardukan atas kalian untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kenapa? Tuftahu fihi abwabul jannah. Ketahuilah di bulan Ramadan itu dibuka pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan Allah menutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, setan itu dibelenggu, ya, diikat oleh Allah SWT. Fi lailatul khairun min alfi syahrin, pada malam bulan Ramadan ada satu malam yang nilainya ya lebih mulia daripada alfi syahr, ya, dari 1000 bulan. Ya, man hurima khairaha faqad hurima, barang siapa dihalangi dari kebaikan darinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia benar-benar telah dihalangi. Kita lihat ya, catatan terakhir. Kata Rasulullah SAW, man hurima khairaha faqad hurima, orang yang dihalangi oleh Allah berbuat kebaikan di bulan Ramadan, pasti niscaya dia tidak akan berbuat kebaikan. Ya, jadi Ramadan kita lihat, sibuk kita puasa, infak, sedekah, tapi banyak orang yang tak puasa. Banyak orang mengalihkan hari-hari di bulan Ramadan, itu dihalangi Allah. Seketika itu juga Allah Subhanahu wa taala, dia tidak bisa, tidak akan benar-benar dengan dihalangi Allah, tidak akan mendapatkan keutamaan Ramadan. Maka di sini menjadi catatan penting kita bahwa tatkala Allah Subhanahu wa taala berkehendak kepada hamba-Nya membuat kita menjadi orang baik, ya, dengan doa, dengan usaha kita, dengan ibadah yang kita lakukan, maka tidak akan ada orang yang bisa mencelakakan atau menjerumuskan orang tersebut selama dia ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini jemaah Allah Subhanahu wa taala pentingnya kita mengetahui daripada bagaimana. Dan nanti ada salah satu dalil yang mengatakan orang yang seharusnya dia mampu berpuasa tapi tidak berpuasa di Ramadan itu halal darahnya. Nanti ketemu kita dalilnya. Itu sampai seperti itu. Ya, halal darahnya berarti apa? Kisos. Ya, halal darahnya. Maka di sini hadis yang kedua, tughlaqu fihi abwabun nar wa tuftahu fihi abwabul jannah wa tusaddiqu fihi syayatin. Nah, di sini dijelaskan kembali, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dan para syaitan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yunadi fihi malaikun, para malaikat itu yunadi, memanggil, ya. Seorang malaikat berseru memanggil kepada siapa? Ya baghiyal khairat, absyir, wahai pencinta kebaikan di bulan Ramadan, bergembiralah kalian. Gembira, kata malaikat, seru diperintah Allah, ya. Wa yunadi fihi malaikun, di bulan Ramadan itu malaikat, seorang malaikat menyeru, wahai pencinta kebaikan, berbahagialah kalian saat sekarang ini. Wa baghiya asyri afdal, maka di sana wahai, kata malaikat lagi, pencinta kejahatan, hentikan. Aksir, berhenti berbuat kejahatan, berhenti berbuat dosa, berhenti berbuat kezaliman, berhenti berbuat hal-hal yang dilarang oleh Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, hatta yaum qadiya Ramadan, sampai bulan Ramadan itu selesai atau meninggalkan. Ini keberkahan Ramadan. Sampai Rasulullah SAW menyampaikan, dikatakan Allah Subhanahu wa taala dan memerintahkan malaikat untuk orang yang berbuat kebaikan itu berbahagia, dan orang yang hendak berbuat kejahatan dan dosa hentikan sebentar dulu. Ini kesempatan untuk bisa taubat, ini kesempatan untuk melakukan kebaikan, maka tunggu sampai selesai bulan Ramadan, itu baru dia dikatakan sudah berbuat. Maka Abu Hurairah juga meriwayatkan, ya, as-salawatul khams wal jum'atu ila jum'ati wa Ramadan ila Ramadan. Salat itu atau yang 5 waktu itu dari Jumat ke Jumat. Lalu berikutnya dari Ramadan ke Ramadan. Mukaffiratun lima bainahunna mujtanibatul kabair. Maka dari Jumat ke Jumat, ya, itu dalam hadis yang lain diterangkan bahwa Jumat yang pertama bisa menghapuskan Jumat yang sudah lewat, ya. Jumat berikutnya juga akan menghapuskan dosa-dosa
kesalahan kita yang akan lewat. Maka Ramadan dia akan menghapuskan dosa-dosa yang setahun yang lalu yang sudah lewat. Begitu juga datang lagi besok dihapuskan. Tapi ada catatannya. Ya, 5 bainahunna majtanibatil kabair. Apa catatannya? Selama dosa-dosa besar dijauhi. Nah, ini yang jadi masalahnya. Yang diampunkan dosanya dari setiap Jumat sholat 5 waktu kita, lalu Ramadan setahun sekali itu, yakni yang punya catatan orang yang tidak melakukan dosa besar. Kalau dia masih melakukan dosa besar, maka tidak diampunkan dosanya. Baik itu yang selesai sholat 5 waktu dari Jumat ke Jumat, begitu juga dari Ramadan ke Ramadan setahun. Apa contohnya dosa besar? Syirik kepada Allah. Dan syirik kepada Allah itu bukan maksudnya hanya saja syirik seperti zaman Quraisy dulu. Dia menyembah berhala. Sekarang mungkin kita tidak menemukan orang Islam atau orang beriman itu menyembah berhala. Tapi kamuflase dia syaitan itu semakin kesini semakin pintar, semakin kalau sekarang jajan itu semakin semakin mewah atau semakin canggih dan seterusnya. Syaitan pun, ya, iblis dengan bala tentaranya syaitan semakin canggih. Maka tidak mungkin akan mengajak umat Nabi Muhammad itu kembali kepada kekufuran seperti nenek moyang yang dulu, ya, atau zaman sebelumnya orang-orang Quraisy yang menyembah berhala, tapi mulai dia menyembah apa? Jabatan, mulai menyembah harta, mulai menyembah anak, mulai menyembah istri. Oh, istri saya cantik, oh istri saya anak saya paling pintar, anak saya begini dibanggakan anaknya. Hati-hati. Begitu juga dengan harta. Ya, setiap hari dihitung terus hartanya, tapi tidak pernah diinfakkan terus begitu, mengagungkan dan menghargai. Sibuk dia dengan belanjaan, sibuk dengan hal-hal yang tidak ada bermanfaat dia beli karena banyak uang, beli tidak ada kemanfaatannya. Maka ini menjadi orang yang syirik terhadap Allah SWT. Lupa dia terhadap orang-orang yang membutuhkan atau orang-orang yang memang harus dia berikan. Maka di sini dari Allah Subhanahu pentingnya kita bahwa ternyata syirik itu, ya, mensekutukan Allah itu udah nggak zamannya kalau orang langsung menyembah berhala pohon. Mungkin di kampung masih ada orang menyembah pohon, menyembah batu, menyembah tempat yang ini dan seterusnya. Tapi kalau kita di kota ini, saya kira udah tidak ada sama sekali. Tapi ternyata berkamuflase menjadi istri yang dibanggakan, anak yang selalu diagung-agungkan, lebih ini, harta yang dia miliki dan seterusnya, atau dirinya sendiri, atau benda-benda yang dia miliki. Nah, syirik ini pun dibagi banyak. Ada yang akbar, ada yang asghar. Ada yang besar yang sampai mensekutukan Allah, ada yang asghar yang kecil. Contohnya yang kecil, kata para ulama memberikan penjelasan sampai dijelaskan misalnya contoh, ya, misalnya Pak Warta jalan-jalan pagi, olahraga dengan Pak Mul, dengan Pak Iqbal dan yang lain, beberapa yang lain. Ternyata karena asiknya ngobrol, nggak sadar ke tengah jalannya, gitu kan? Ditariklah sama, misalnya Pak Taufik, kaget langsung karena ada mobil di belakang. Tiba-tiba Pak Warta mengatakan untung ada Pak Taufik, kalau nggak ada bisa meninggal saya atau bisa ketabrak saya. Nah, kata-kata untung ada Pak Taufik, para ulama mengatakan itu termasuk syirik kecil. Karena kita tidak langsung beristighfar, kita ampun kepada Allah yang seharusnya alhamdulillah ucapannya. Bukan langsung menyatakan keselamatan itu asbabnya adalah kalau tidak ada fulan atau seseorang yang ada. Tapi kita tempatkan dulu Allah yang pertama yang menyelamatkan kita, baru perantaranya adalah si fulan atau saudara saya ini. Allah yang memberikan keselamatan, yang menyelamatkan dari setiap musibah dengan perantara fulan atau saudaranya. Nah, itu baru termasuk tidak termasuk. Jadi ucapan kita, ya, perbuatan kita, ketetapan kita yang tadinya bisa mensekutukan Allah, itu bisa menjadi syirik kecil. Maka diumpamakan syirik kecil itu seperti apa? Kata para ulama, dia seperti semut hitam berada di atas batu hitam, ya, terus di waktu malam gelap hitam. Jadi terkadang itu yang kita tidak sadari. Ya, contohnya yang lain, ya, misalnya kita mempunyai harta berlebihan. Oh, ini harta saya yang kerja banting pulang dari pagi sampai malam. Nah, ada orang yang memberikan saya, kecuali saya. Kalau saya tidak bekerja, ya, saya tidak akan mendapatkan kemewahan ini. Itu syirik, termasuk syirik kecil.
Karena kita meniadakan takdir Allah, meniadakan daripada kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hati-hati kita dalam kesyirikan. Jangan-jangan, alhamdulillah jangan sampai ternyata yang tadinya mukaffaratun beda Jumat dari Jumat satu ke Jumat yang lainnya, Allah menghapuskan dosa kita dari sholat-sholat yang 5 waktu itu selesai sholat. Begitu juga dengan Ramadan datang 1 bulan penuh kita berpuasa, dihapuskan puasa 1 tahun. Ya, ternyata itu masih ada syirik, maka itu tidak jadi dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadan 'arafa hududahu. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan mengetahui batasan-batasannya, wa tahaffadha mimma kana yanbaghi lahu an yatahaffadha bihi kafara ma kana qablah. Dan dia menjaga diri dari segala sesuatu yang harus dihindari, maka dalam dosa-dosanya yang telah lalu pasti dihapuskan. Orang yang berpuasa niat di bulan Ramadan, mengetahui batasan-batasan mana yang boleh, mana yang tidak, ya, lalu menjaga dirinya dari segala sesuatu yang harus dia jaga, menghindarkan diri dari dosa-dosa yang yang akan dia lakukan, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Ini catatannya. Jadi tahu batasannya, mana yang boleh, mana yang tidak, maka baru Allah Subhanahu wa taala menghapuskan segala kesalahan dan dosanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan mahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nah, ini tataran terakhir. Orang yang berpuasa dengan keimanan, dengan kesabaran, ya, dengan iman, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, iman dan ihtisaban, ya, dia berpuasa Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan keridhaan ampunan Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Lalu jemaah Allah Subhanahu wa taala, ini keutamaan hikmah fadilah Ramadan. Lalu apa ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang meninggalkan puasa Ramadan? Hati-hati. Ya, disampaikan kepada keluarga kita jangan sampai terjadi. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, ya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal Islam wa qawaid ad-din ats-tsalatsah. Islam, ikatan Islam dan sendi agama ada 3. Jadi Rasulullah mengatakan ikatan Islam dan sendi agama itu ada 3. Apa itu? Alaihinna assisal Islam. Didirikan Islam di atasnya. Ya, di atas 3 hal itu atau fondasi itu Islam didirikan. Islam itu muncul, Islam itu kuat. Apa itu? Man taraka wahidan minhun. Barang siapa yang meninggalkan salah satu dari yang 3 itu, ya, fahuwa biha kafirun, maka dia dihukumi sebagai kafir, kata Rasul. Halal dami, halal darahnya. Kalau sudah halal darahnya berarti boleh dibunuh. Ya, boleh dibunuh. Jadi Islam itu, ya, ikatan Islam dan sendi agama itu ada 3. Dan di dalam 3 ini didirikan Islam. Islam itu berdiri atas 3 perkara ini. Siapa orang yang meninggalkan salah satunya saja, kata Rasul, maka dia dihukumi sebagai kafir wa halal darah. Kafir dia dihukumi dan halal darahnya. Apa itu? Yang pertama, syahadatun an la ilaha illallah, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ini fondasi pertama yang tidak boleh sama sekali diingkari. Orang yang mengingkari Allah itu bukan Tuhan, atau dia tidak mempercayai Allah, maka sama halnya dia kafir. Ya. Orang yang ragu-ragu atas bagaimana keislamannya bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, Tuhan yang Ahad, Tuhan yang satu, Tuhan yang maha segala-galanya, maka dia dicap sebagai orang yang kafir. Ini ada 2. Baik itu secara ucapan, baik itu secara sikap, baik itu secara ketetapan diri. Ya, jadi hati-hati kita dalam berbicara. Jangan-jangan nanti sebagai kita mengingkari keesaan Allah dan bisa murtad. Maka di sini yang perlu kita perhatikan, karena ini bulan Desember akhir, biasanya kan kita sudah gembira juga ikut-ikutan dengan apa? Dengan perayaan tahun baru dan perayaan orang-orang Nasrani. Apa yang terjadi? Kalau pertanyaan saya, bukannya ada ikhtilaf antara para ulama tentang mengucapkan
selamat tahun baru atau selamat hari Natal orang di luar agama kita? Iya, ada memang ikhtilafnya di sana. Ada perbedaan pendapat ulama. Tapi jumhur ulama sepakat seluruhnya yang empat mazhab dan ulama-ulama yang lain, orang yang tasawuf mengikuti ya dan ikut dalam perayaan di tempat ibadah-ibadah orang-orang yang bukan Islam, termasuk orang di gereja, di kelenteng, di pura, dan sering ikut dia aja, maka dia kafir. Haram hukumnya. Ya, bisa dikatakan dia bisa murtad. Ini hati-hati di sini, harus dibedakan mana yang mengikuti, mana dengan ucapan. Ya. Lalu yang kedua, jemaah Subhanahu wa taala, setelah asyhadu an la ilaha illallah, bersyahadat as-salatul maktubah. Orang yang meninggalkan salat yang 5 waktu, maka hukumnya kafir, halal jauh. Itu kata Rasulullah SAW. Ini bukan kata saya dan bukan kata para ulama. Ya, berat meninggalkan salat. Karena Rasul mengatakan, siapa yang mengerjakan salat, maka semua amalnya akan baik. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka amalannya juga akan rusak. Ya, jadi salat ini sangat penting. Ya, orang yang meninggalkan salat, maka dicap sebagai kafir. Di zaman Rasulullah SAW pernah terjadi. Salah seorang meninggal, tapi tidak pernah dari awal hidupnya sampai meninggal itu sholat, nggak pernah yang namanya nyentuh air wudu. Para sahabat bertanya, ya Rasul, gimana nih hukumnya kita menghadiri sholat jenazah? Apakah kita sholati? Kata Rasulullah SAW, tidak ada kewajiban menyolati orang yang tidak pernah sholat, mengerjakan kewajiban sholat yang lain itu selama hidup. Jadi nggak disolatkan. Ya. Jadi ini pentingnya tentang sholat ini. Tapi yang berikutnya yang ketiga, as-shaum Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan. Siapa orang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan, dia mampu, tidak ada udhurnya, tidak ada halangannya, maka dia kafir, halal berakhir. Ya, jadi ini menjadi sebuah hal kita yang harus kita pahami dan juga kita tanamkan kepada anak-anak kita semenjak ini. Dilatih dia berusaha ini. Mungkin ukurannya kita keras, ya bisa mungkin akan keras dengan kuat, dengan mungkin memukul atau dengan menggetak. Kalau sudah mulai dari semenjak kecil itu dibiasakan, jangan sampai lalai dalam terutama sholat. Ramadan oke lah dia mulai belajar setengah hari, ya sampai dengan jam 10 sampai zuhur, besok lagi besok pelan-pelan. Tapi yang namanya sholat ini ya cuma nggak nyampe 5 menit, gerakannya cuma rukuk, sujud, tidak. Rukuk sujud tidak dikerjakan, dipaksakan. Ya harus seperti itu. Maka dalam hadis kan Rasul mengatakan, kalau umur 7 tahun sudah mulai diganti. Ya, selalu diajak. Kalau sudah umur 10 tahun boleh dipukul kalau nggak mau sholat. Sampai seperti itu. Ya, jadi 3 asas. Asyhadu an la ilaha illallah, berdiri Islam di sini. Orang yang meninggalkan ini atau mengkufurkan ini atau mengingkari, maka dia kafir dan halal darahnya. Bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini Allah satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Lalu yang kedua, as-shalah al-maktubah. Salat yang 5 waktu jangan sampai ditinggalkan atau dia tidak salat. Lalu yang ketiga adalah as-shaum Ramadan. Lalu Abu Hurairah mengatakan, man akhara yawman min Ramadan, barang siapa yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, fi ghairi rukhsatin, tidak ada rukhsah, tidak ada yang menyebabkan dia untuk tidak puasa, dan itu perjalanan kah, atau dia sakit kah, ataupun yang lainnya, yang diantara rukhsah yang menyebabkan dia boleh tidak berpuasa, maka di sini Rasul mengatakan, rakhasahallahu lahu lam yaqdi an siyam dahri kullihi wa insabah. Masya Allah, ini kalau dia tidak ada rukhsah, dia mampu melakukan puasa, tapi tidak dia puasa. Apa kata Rasulullah SAW? Ternyata Allah Subhanahu wa taala nanti dosanya tidak dapat ditebus meskipun dia berpuasa 1 tahun penuh tanpa dia berhenti. Dia mau ganti di kafarat, gue nggak puasa kemarin 1 kali di Ramadan, ya nggak ada perpergian, dia nggak sakit, dia nggak kenapa-napa, nggak seterusnya, kuat, mampu,
tapi nggak puasa dia. Apa kata Rasulullah SAW? Kalau dia ingin mengganti puasanya yang dia sengaja tinggalkan itu, walaupun 1 tahun maka tidak diterima atau tidak bisa menebus daripada dosanya. Bagaimana hukumnya berarti? Ya tetap dosa. Ya. Nah ini menjadi catatan hati-hati kita di sini. Jadi kalau kita mengetahui batasannya, kapan kita dibolehkan tidak puasa, kapan kita dibolehkan ada rukhsah keringanan untuk tidak puasa, kapan harus puasa, nah ini pentingnya kita duduk untuk bisa mengkaji. Maka mudah-mudahan ini bagian daripada keseriusan kita untuk mempersiapkan diri Ramadan kali ini. Nah, dengan hitungan semakin maju, besok Desember, Januari, Februari sudah masuk Ramadan, Maret sudah Lebaran, ya. Jadi tinggal hitungan bulan, 1,5 bulan lagi, ya. Tentunya ada kajian lagi. Rasulullah SAW membiasakan puasa di Rajab dan Sya'ban, memperbanyaknya, melatihnya, bersedekahnya banyak, puasanya mulai diperbanyak dan seterusnya supaya nanti masuk Ramadan itu benar-benar mantap dan benar-benar kuat. Dan harapan saya nanti kalau ada di Ramadan kita ada kajian khusus, yaitu di subuhnya ataupun di pada tarawihnya, itu penting mengupas tentang bagaimana Ramadan, mengupas bagaimana tentang amalan, zakatnya dan seterusnya supaya ada ketambahan daripada ilmu kita ke depannya insyaallah. Baik, apa dan kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya adalah bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan sebuah hadis diberikan oleh Abu Hurairah secara marfu. Barang siapa yang tidak berpuasa 1 hari di bulan Ramadan, kata Rasulullah SAW, tanpa uzur atau sakit, maka dosanya tidak bisa ditebus dengan puasa setahun penuh. Pendapat ini juga dianut oleh Ibnu Mas'ud, ya, sahabat Rasulullah SAW. Maka cara kita mengetahui kapan datangnya Ramadan, kapan berakhirnya Ramadan atau masuk tanggal 1 Syawal, itu ada 2 dalil. Pertama dengan ru'yah, lalu yang kedua dengan hisab. Ru'yah itu dengan melihat bulan sabit, masuknya tanggal 1 Ramadan atau berakhirnya tanggal di bulan Ramadan 30 atau masuknya tanggal 1 Syawal. Lalu berikutnya dengan hisab, dengan perhitungan, ya, menyocokkan atau melepaskan daripada bilangan bulan di bulan Ramadan, Syawal di bulan Hijriah. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan orang-orang, ya, ramai ingin melihat hilal untuk menentukan masuknya bulan Ramadan. Ya, orang-orang ramai masuk hilal, melihat akan masuk hilal, melihat ke langit untuk melihat hilal itu sendiri. Aku beritahu kepada Rasulullah bahwa aku telah melihatnya, maka Nabi pun berpuasa dan menyuruh kaum muslimin berpuasa juga. Maka cukup dengan 1 orang yang melihat hilal itu atau nampaknya bulan, maka itu sebagai tanda masuknya bulan Ramadan. Lalu dari Abu Hurairah, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Berpuasalah kalian dengan ru'yah, melihat bulan al-hilal, lalu berbukalah dengan melihat hilal atau bulan. Jadi berpuasa penentuannya ditentukan dengan ru'yah, melihat hilal, begitu juga dengan kita akhir Ramadan, ya. Fa inna kunna 'alaikum fa aqmilu iddata Sya'ban. Maka adalah jawaban. Apabila tidak terlihat hilal atau karena mendung tertutup dengan awan, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban itu 30 hari. Ya, ini sebagai penentuan, ya, datangnya kapan dan berakhirnya bulan Ramadan tersebut. Ya. Nah, ini yang sering terjadi perbedaan di antara kita. Ya, ada yang duluan puasa, ada yang belakangan dengan melihat hilal atau melihat hisab kan. Ya. Nah, karena di sini organisasi terbesar di Indonesia itu ada 2 secara umum, walaupun ada yang lain dengan yang besar, ya, jadi NU dengan Muhammadiyah. Kalau NU pendekatannya dengan ru'yatul hilal, melihat bulan. Sedangkan saudara-saudara kita dari Muhammadiyah itu pendekatannya dengan hisab, dengan perhitungan. Maka di sana juga ada persis, ya, ada juga dengan irsyad dan yang lainnya. Ya, sama-sama mempunyai dalil yang kuat antara ru'yatul hilal, melihat bulan, dengan begitu juga dengan hisab, dengan perhitungan.
Maka di sini kalau dalilnya adalah dengan sekarang kan sudah canggih, kita bisa melihat Ramadan itu sampai 5 tahun, 10 tahun dan sekian itu akan terjadi nanti di tanggal sekian Masehi, tanggal penanggalan Masehi dan seterusnya. Itu bisa dengan ilmu pengetahuan. Akan tetapi tidak bisa juga kita menafikan daripada apa yang dicontohkan dan yang dilaksanakan oleh baginda Rasulullah dengan tetap mempertahankan ru'yatul hilal. Maka di sini karena kita di Indonesia mempunyai MUI, mempunyai Menteri Agama, ada departemen khususnya, maka kita tetap mengikuti apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Itu secara umum, ya, karena kita berada di Indonesia, mempunyai pemerintahan yang sah dan tentunya mempunyai kredibilitas itu masing-masing. Nah ini yang perlu kita harus teguh, harus sama-sama. Ada pun saudara-saudara kita kalau ada yang berbeda, ya mereka mempunyai dalil juga, jangan dihardik, jangan disalah-salahkan dan seterusnya, karena masing-masing juga mempunyai dalil. Maka di sini perbedaan matla'ul hilal, dapat munculnya hilal, insyaallah nanti di kesempatan berikutnya bisa kita akan bahas. Dan tentunya ini jangan Subhanahu wa ta'ala dari setiap amalan dan terutama tadi asas yang ditanamkan oleh baginda Rasulullah SAW bahwa tetap menjaga kemurnian tauhid dengan bertauhid, dengan kita menjaga bahwa tauhid dan kita murni, tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, lalu berikutnya adalah amalan salat ini sendiri. Karena kembali lagi jemaah Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang salat ini menjadi sesuatu yang sangat penting, jangan sampai kita meremehkan daripada yang namanya salat. Karena orang yang tidak salat sendiri, maka itu akan menjadi bumerang bagi dirinya dan begitu juga dengan keluarganya. Tentang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan atas setiap kesulitan bagi orang-orang yang melaksanakan sholat. Karena salah satu solusi untuk mendapatkan kemudahan, mendapatkan pertolongan Allah, itu adalah dengan cara melaksanakan kewajiban kita. Salah satunya adalah sholat. Karena notabene kita ini jemaah Subhanahu wa ta'ala, kita semua akan pasti yang namanya manusia ini mendapatkan ujian dari Allah. Karena itu sifatnya adalah pasti. Gak ada satupun orang di dunia ini yang namanya umat Nabi Muhammad, hamba Allah itu kalau gak mempunyai ujian. Karena ujian itu bagian dari apa? Sunnatullah, seninya kehidupan. Kalau orang yang hidupnya lempeng saja gak pernah diuji Allah Subhanahu wa ta'ala, entah itu bangkrutkah, sakitkah, meninggal orang yang dicintainya kah, atau usahanya gak jalan kah, atau ditipu dan seterusnya, itu gak seni hidup. Pasti ujian itu akan datang. Maka ujian ini tatkala orang beriman menghadapinya, maka dia bagian daripada hadiah dari Allah. Itu bagian daripada keberkahan Allah. Tatkala dia mensyukuri ujian ini dari Allah, ada sesuatu yang perlu akan diperbaiki, ada sesuatu. Tapi tidak serta-merta itu juga begitu. Setiap ada misalnya kita dapat masalah, ada something wrong, ada permasalahan, jangan sampai seperti itu juga. Karena bisa saja Allah memberikan ujian itu bukan karena kesalahan kita, tapi karena sesuatu yang ingin Allah berikan yang lebih kepada kita. Maka cara menghadapinya bagaimana? Senantiasa bersyukur kepada Allah, hatta diberikan rezeki, diberikan kelebihan, dan begitu juga dengan cobaan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Anbiya mengatakan ini bukan saja kepada kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un, kata Allah. Dan kami akan uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Jadi ini yang terjadi Allah. Diuji dengan kebaikan juga dengan keburukan sebagai cobaan. Lalu dalam surat Al-Baqarah mengatakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami, wahai hamba Allah, akan menguji kamu dengan sesuatu ketakutan, kelaparan,
lalu kekurangan harta, ya, begitu juga dengan akan meninggalnya jiwa, ditinggalkan oleh orang yang dicintai, begitu juga dengan akan kekurangan sandang pangan. Ya, ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu cara kita menghadapi ujian ini jemaah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kita memperbaiki tadi. Asas yang kedua itu setelah tasyhadu an la ilaha illallah, yakni memperbaiki hubungan kita dengan Allah melalui salat. Itu yang pertama. Cara untuk kita menghadapi ujian dan mendapatkan pertolongan Allah. Ya, jadi memperbaiki kualitas salat, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, membangun relasi dengan Allah. Tatkala relasi kita dengan Allah itu baik, maka tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada yang sulit bagi Allah tatkala kita meminta. Contoh dalam kehidupan real kita, tatkala kita membangun relasi dengan misalnya pimpinan, direktur, dengan pejabat, dengan ini dan seterusnya, tatkala kita meminta kerjaan gampang, pasti gampang kita dikasih. Kasih jalurnya, ini jalurnya. Oh kesini, kesini, kesini. Begitu juga dengan tatkala kita membangun relasi dengan Allah dengan salat, maka apapun yang kita minta dan kita butuhkan, maka Allah pasti akan memberi. Maka tatkala salat ini tidak baik atau tidak benar dikerjakan, tidak sesuai dengan yang seharusnya atau masih dia jengkang-jengkang, maka ini yang menyebabkan relasi kita dengan Allah itu tidak baik. Lalu yang kedua, jemaah Subhanahu wa taala, apa yang menyebabkan kita bisa ditolong oleh Subhanahu wa taala tatkala kita dalam ujian? Memperbanyak tilawah Al-Quran, membaca Quran. Ya, membaca Quran itu adalah bagian daripada menenangkan hati, bisa memberikan kita energi, bisa memberikan kita semangat yang baru. Maka bagaimana cara kita membaca dengan baik dan benar? Ya tentunya bisa semaksimal mungkin, semampunya kita bisa memperbaiki bacaan, belajar membaca Quran dengan baik. Lalu yang ketiga, tiada lain dan tidak bukan adalah memperbanyak sedekah. Bersedekah. Semakin sering, semakin banyak sedekah infaknya, ya, maka pertolongan Allah itu saya qarib, dekat sekali, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini yang pernah kita sampaikan tatkala peperangan Khandaq terjadi, ya, tatkala itu Salman Al-Farisi dari Persia mensyaratkan tatkala kaum muslimin sedang dikepung oleh kaum Quraisy tatkala itu di Madinah, langsung dia disarankan untuk membangun oleh Salman Al-Farisi pada itu Rasulullah SAW parit yang panjang kedepannya 6 meter, panjang dalamnya 4 meter, ya. Itu tatkala itu langsung kaum muslimin diminta untuk berinfak sedekah. Apa kata Umar? Ini saatnya saya menyaingi Abu Bakar. Karena selalu Abu Bakar langsung selalu di depan, paling depan infaknya dan seterusnya. Langsung Umar menyisihkan setengah hartanya, ditinggalkan untuk anak dan istrinya. Datang ke Rasul, ya Rasul, ini sedekah saya, infak saya untuk peperangan Khandaq ini. Ya, apa dia Umar? Ini setengah daripada seluruh harta. Lalu apa yang kamu tinggalkan untuk anak dan istrimu? Setengahnya lagi sudah aku sisihkan. Lalu datang Abu Bakar. Nah, kata Umar, apakah menyainginya? Mungkin Abu Bakar. Datang Abu Bakar, ya, membawa dengan sebagian hartanya, atau membawa apa yang dia miliki sedikit. Tapi ternyata ya Umar, itu saja ya. Tapi ternyata itu seluruh harta yang dia miliki saat itu, walaupun tidak sebanyak yang Umar. Maka Umar angkat tangan, tidak bisa lagi berkata apa-apa dan menyaingi Abu Bakar. Ya, lalu sedekah. Lalu berikutnya yang keempat, berbakti kepada kedua orang tua. Ini penting. Salah satu solusi untuk kita dapat diberikan kemudahan pertolongan Allah, ya, dalam ujian di dunia ini, yakni berbakti kepada kedua orang. Bukan hanya tatkala mereka hidup saja, tapi sepeninggalan mereka sudah meninggal, tidak ada di dunia ini, tetap seorang anak itu bisa berbakti kepada orang tua. Caranya bagaimana? Ya, sama tatkala dia hidup. Infakkan atas namanya dia, sedekahkan atas nama dia, korbankan atas nama kedua orang tua, doakan orang tua, ya, selalu mendoakan atau menjalin silaturahim kepada para sahabat orang tua kita yang semasa hidupnya dulu dia sangat senang menjalin atau berteman dengan mereka. Ya, ini cara kita berbakti kalau orang tua kita sudah tidak. Ya.
Lalu yang terakhir, yang kelima, menolong orang yang kesulitan. Ya, menolong orang yang kesulitan. Banyak dalil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang tatkala kita menolong orang-orang yang kepapahan atau kesulitan tersebut. Di antaranya jemaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yakni bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kemudahan bagi orang-orang yang memberikan kemudahan kepada saudaranya semasa hidup di dunia. Kata Rasulullah SAW, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurbatid dunya, nafasahallahu an kurbatan min kurbatil yaumil qiyamah." Barang siapa yang menyelesaikan kesulitan seseorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan di dunia, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan kesulitan-kesulitannya tatkala dia hadapi di dunia, begitu juga kesulitannya nanti di akhirat. Lalu Rasul juga mengatakan, "Wa man sarra musliman satarallah wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa mukmin atau di antara orang yang beriman yang memberikan kemudahan bagi saudaranya di dalam kesulitan atau dia membantu saudaranya dalam kesulitan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kemudahan dia di dunia dan di akhirat. Dan terakhir jemaah Subhanahu Wa Taala, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Dan Allah selalu menolong hamba-Nya selama hamba itu menolong orang yang beriman atau saudaranya sesama muslim. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan setiap kemudahan kepada kita untuk bisa semaksimal mungkin yang beribadah kepada Allah. Jangan sampai meninggalkan 3 asas itu yang sampai menyebabkan kita alhamdulillah kafir dan dihalalkan darahnya. Yang pertama, tasyhadu an la ilaha illallah, murnikan tauhid, hanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu yuqimus shalah al-maktubah, yang melaksanakan salat yang 5 waktu itu yang fardu ain, wa shaum Ramadan, dan melaksanakan puasa Ramadan di bulan Ramadan. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan liburan tahun ini yang pemerintah yang setiap kebetulan di tanggal 25 dan 1 Januari ya, berarti kan bersamaan dengan perayaan orang-orang kafir itu. Lalu bagaimana kalau kita pas kan di bulan anak-anak kita juga bagaimana menyesuaikan, apakah dengan mengikuti libur di masa-masa itu kita mengikuti kaum yang tadi yang Ustaz sebutkan tadi? Baik, jadi mengikuti liburan karena ini adalah ketetapan daripada pemerintah, sama halnya dengan lebaran dan seterusnya. Atau sekarang kan sudah di Indonesia, kalau dulu di zamannya Pak Harto kan tidak ada libur, hanya lebaran saja. Ya, walaupun tahun seperti Natal dan seterusnya ada, tapi tidak sampai semeriah ini. Sekarang pun Nyepi, Galungan itu sudah ada tanggal merahnya. Ya, tahun baru Cina juga tanggal merah dan seterusnya. Jadi ketetapan pemerintah. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita ikut liburan bagian daripada perayaan itu? Nah, tatkala kita meniatkan memang anak sedang liburan, kita ajak ke pantai dengan niat beribadah kepada Allah dan bertadabbur alam. Lalu berikutnya juga misalnya ke sungai ataupun berkemah, bercamping atau berliburan, ya, niatkan untuk apa? Ibadah untuk apa? Tadabbur alam, melihatkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu. Maka ini tidak apa-apa. Ya, yang dilarang itu adalah bagaimana cara kita berpakaian, cara kita misalnya ikut-ikutan masuk ke dalam rumah ibadah mereka, ya, langsung kita juga mengucapkan atau mungkin mengkondisikan bahwa diri kita bagian daripada mereka, harus menggunakan atribut atau cara mereka beribadah. Nah, ini diharamkan, tidak boleh. Tapi kalau memang itu liburan, kan berserta dengan liburan kita tidak jadi masalah. Yang penetapan itu juga tanggal 1 Januari itu libur tanggal libur umum dan seterusnya, maka itu sekira tidak sampai termasuk kita kepada kesalahan. Kecuali tadi ada amalan-amalan, kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan, lalu kita ikut-ikutan. Ya, maka di sini ya asalnya memang ada pengajian umum itu lebih bagus. Ya, mulai kita isi di malam tahun baru, misalnya tadabbur malam tahun baru, ya. Terus tasyakuran atau bagaimana, atau tilawah halaman Quran dan seterusnya, maka masih banyak yang bisa dilakukan. Ya, maka memang tidak ada contohnya, misalnya mengisi malam tahun baru,
ya karena ini terbagi Hijriah ataupun Masehi, ya itu dilakukan dalam masalah. Jadi mas, kalau kita flashback mengingat dosa kita, ya bukan hanya di tahun baru saja, ya, kita mengisinya dengan tilawah khatam Al-Quran, maka itu bagian daripada kebaikan seperti kebiasaan biasa saja, yang tidak didawamkan yang diharuskan saja. Jadi mengisi dengan zikir, mengisi dengan beristighfar kepada Allah. Baik, ada lagi? Apa? Insyaallah. Baik, mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman kepada kita dan bisa kita amalkan dengan baik. Kita tutup dengan beberapa majlis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian di mana kita untuk kembali memperbaiki bacaan Quran, ya sebagaimana tadi sebagai syarat kedua mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan kita memperbanyak tilawah Quran, ya, dan sama-sama bisa memperbaiki bacaan itu, dan tentunya harapan kita ya bisa dengan bacaan itu dan bacaan Quran yang kita baca, baik yang kita pelajari, ya bisa menjadi penolong kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kemarin terakhir kita di ayat berapa? Satu. Baik, kemarin sampai dengan 35 ya. Baik. Ya, sebelum kita mulai di surat Al-Baqarah, melanjutkan yang pekan kemarin, kita mereview kembali bacaan surat Al-Fatihah kita supaya nanti di dalam kita sholat lima waktu, baik itu sholat sendiri ataupun menjadi imam atau belajar membaca surat Al-Fatihah itu dengan baik dan benar. Baik caranya tatkala dia qaf per ayat ataupun cara mewasal, cara menyambung, ya, supaya nanti tidak terjadi kekeliruan, ya, karena memang kebiasaan bacaan yang sudah terbentuk sekian lama, belasan tahun, puluhan tahun, itu memang harus rela dilepaskan, diperbaiki atau dihilangkan supaya rela bisa ditumpahkan supaya mendapat bentukan bacaan yang baru. Baik, itu menunjuk isti'adzah dan al-basmalah Al-Fatihah. Kita sama-sama dulu dari ta'awud 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Berbeda sedikit bedakan mad layyin dengan layyin di Al-Fatihah. Maliki yaumiddin itu layyin saja, bukan mad layyin. Beda. Maliki yaumiddin jangan dipanjangkan, hanya layyin saja, diayun. Maliki yaumiddin. Coba sama-sama. Maliki yaumiddin. Baru aturan waqaf dengan wasal. Kita harus perhatikan. Tatkala kita misalnya menyambungkan ada aturannya, isti'adah, waqaf, wasal, waqaf. Nah, sekarang misalnya Al-Fatihah. Al-Basmalah kita wasal dengan ayat yang pertamanya. Kalau kita anggap Alhamdulillah ayat pertama, tapi Al-Basmalah ayat pertama, kita wasal dengan ayat yang kedua Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bi alhamdulillah. Karena harokat akhir mimnya kasroh menyambung ke lam. Alhamdulillah. Waqaf dari sana. Berarti ini wasal waqaf. Kalau wasal waqaf bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Gitu ya. Lalu sekarang misalnya kita waqaf wasal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Itu waqaf wasal. Nah, sekarang misalnya kita waqaf wasal. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Jadi gitu. Ar-Rahmanirrahim. Karena harokat terakhir ayat yang kita baca terakhir tadi kasrah. Ngikutin ayat pertama di surah ayat berikutnya ma. Jadi bima. Gitu ya. Jadi bacanya Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Jadi jangan sampai dilanjut, jangan disukunkan. Jadi karena mungkin terbawa dia waqaf, misalnya waqaf, wasal, terbawa dia waqaf, berhenti, disukunkan, tidak dibaca harokatnya, maka itu salah. Ya, jadi tatkala dia di wasal, semua harokatnya dibaca. Tapi tatkala dia waqaf, maka yang terakhir itu jadi sukun atau mati. Ya, paham maksudnya? Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Waqaf. Tatkala kita wasal dengan ayat ketiga, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Mima sama. Tapi kalau dia diwakaf, Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Gitu. Ya. Kira-kira apa maksudnya ya? Baik. Ya, jadi ini cara mewakaf dan mewasal. Oke, coba kita mulai dari Pak Haji. Cukup dari Ta'awun. Di WhatsApp. Ya, terserah lagi mewasalin semua dari al-basmalah tahu sampai dengan wal-walid, kalau nafasnya nanti aman. Tes. Ta'awun dari Ta'awun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman
Ar-Rahmanir-Rahim. Coba yang ini diwasal ke yang ketiga. Ar-Rahmanir-Rahim. Coba. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Jangan jadi panjang. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Yaumiddin. Jangan Maliki yaumiddin. Jadi mat. Jangan. Sekali lagi. Ar-Rahman diwasal. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Terus? Iya. Tadi iya nggak panjang. Tasdid. Iyyaka sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, ain yang jadi hamzah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ta'i bukan i, hamzah. Itu ain. Ta'inu dinas siratal mustaqim. Sekali lagi. Iyyaka na'budu. Tasdid ya. Iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nanti kalau istiqamah yang dibuat ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah jalan dari gigi geram tepat ke belakang. Mau ke kanan boleh, ke kiri boleh, dua-duanya boleh. Coba siroko. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, penting mantap. Silakan Satya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita yang tasdid. A'udzu billahi minasy. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. syiddakan ba syiddah tasdid lagi. Alhamdulillahi rabbi jangan alhamdulillahi rabbil alamin. Lemas jangan syiddah. Ba syiddah tasdid lagi. Ulang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Jadi ra ini bukan wawu. Banyak orang membaca ar-rah untuk nambah dia. Ar-Rahmanir Rahim. Itu wawu jadinya. Ar-Rahmanir Rahim. Jadi nggak ada peranan bibir ke depan. Sekali lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Sama dengan ba dan tasydid syiddah. Maliki yaumiddin. Coba diwasal ayat kedua dengan ketiga Ar-Rahmanir Rahim 5. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Terus Iyyaka na'budu Iyyaka Iyyaka Iyyaka
samakan ritmenya tasdid ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus Ihdinas siratal mustaqim. tebalkan shad. Ihdinas Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan Mas. Kameranya ada di sana. Saya balik ke sana. Mana tahu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bagus. Alhamdulillahi rabbil alamin. Haluskan haknya, panjangin belakangnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. 6 harakat mikir lah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, itu. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Bagus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti kanos jangan jadi shad, sin, janas tipis. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus Ihdinas siratal mustaqim. nah ini baru shad. Ihdinas siratal mustaqim. Coba. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, jadi di sana ain, enggak ada yang hamzah kan? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah, lantang, udah, monggo. Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bahasanya minas lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Haluskan lagi haknya. Alhamdulillah. Coba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Haluskan lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Coba. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maksudkan dal. Maliki yaumiddin. Coba. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, terus. Mas mau baca ya? Enggak boleh. Dari
ta'awun. Kita sama ngobrol berdua ya. Baik. Apa? Apa? Udah tahu? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Jadi tambahkan sya, minas, jangan minas. Kalau sin beda. Minas syaitan sekali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Jadi alamin hamzah. Itu hamzah. Pakainya ain kan? Alhamdulillahi rabbil alamin. Beda dengan alamin. Jangan alamin hamzah. Sekali lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Coba diwasal sambung alhamdulillah dengan ar-Rahman. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Coba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, sekarang coba di waqaf wasal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wasal. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Coba. Alhamdulillah. Hati-hati alha jangan hamzah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, bagus. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas Hati-hati. Nggak pakai e. Ihdinas ya. Ihdinas siratal mustaqim. Hati-hati qaf atau kaf. Taki, taqiqi, qoqi. Sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Gitu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hati-hati di ra. Kalau dia rasa siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba ulang sirat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah. Allah, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. Coba ulang sekali lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Telat, masuknya telat. Mim ke mimnya. Ar-Rahmanir Rahim. Bukan, telat. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ulang.
وإياك نستعين Terus. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kalau gede suaranya nadanya jadi bagus ya. Enggak. Nah, enggak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Nah, jadi hirabil, kalau hirabil banyak nggak tasbih. Hirabil, nah masuk iqra tempat. Hirabil alamin. Ulang, ulang. Alhamdulillahi rabbil Nah, alamin gitu. Terus. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Dalnya tasbih. Maliki yaumiddin. Coba. Maliki Yaumiddin. Middin. Sekali lagi, Pak. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Goe, nggak pakai e. Goiril. Sekali lagi. ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, makdunya yang kap diganti. Ghairil maghdub. Jangan makhod. Ghairil maghdub. Nah, coba. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, tik. Monggo, kanan. Set. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan, Pak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Apa sekarang? Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Sorry. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Yaulah. Maliki yaumiddin. Jadi Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tasbihkan ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Diulang semua. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba. Ghairil maghdubi Do, 'alaihim du, bukan do. Sekali lagi. Ghair. ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wah. Sekarang dulu. Berapa Ustaz? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Habis berapa ini? Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Tulis dulu. Ar-Rahmanir Rahim. Coba. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Maliki yaumiddin. Tasydidkan dal. Maliki yaumiddin. Coba. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi yang pertama hamzah, yang kedua ain. Siratal ladzina an'am. Nah, bedaan hamzah dengan yang sekali lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Ayo Mas. Dong, ngobrol aja di sini. Sama kan kelasnya? Apa lebih junior ini? Sama kan? Sama ya? Rahim. Sekali lagi. Bismillah. Bis. Ya, bagus. Tasydid ba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba. Ya. Bukan maliki yaum gitu ulang. Ya, bagus. Ain. Iyyaka na'budu. Gitu ulang. Baik, mantap ya. Itu play suaranya. Ya, sudah bagus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Tasydidkan ba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Langsung berapa? الحمد لله رب العالمين Terus الرحمن الرحيم diwasal jawab Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin gitu. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Ya, terus. إياك Tasydid. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Tebelkan sad, sudah beda dengan sin. Ihdinas sin. Ulang. اهدنا الصراط المستقيم صراط Panjangkan. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, kita ulang lagi dari ta'awud dengan basmalah. Sama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ayat bagian kedua, ketiga dan keempat diwasal ya. Alhamdulillah 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Lagi Ar-Rahman Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, ketiga kembali kita di ayat 35. Yang sudah ketiga ini Al-Fatihah saja sudah setengah 9 ya. Insyaallah. Ayat 35 berarti kan? Yang sudah ketiga nanti ikutin ya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ulang sama-sama. Wa qulna ya wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Boleh di sini waqaf. Tapi kalau masing-masing panjang lanjut sampai akhir. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah. Bisa nafasnya hanya di sana. Boleh di sini. Ulangi tadi. Wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minadh dhalimin. Baik, kita ungkapkan di syajarah. Ulang tadi. Wa kula minha. 1, 2, 3. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minadh dhalimin. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. Sama-sama. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. Jadi makana. Tahan mimnya 2 harokat, kaf 2 harokat, nun 2 harokat. Hati-hati. Lalu berikutnya anha, annya nggak boleh qalqalah, haknya panjang. Fa'azallahuma asy-syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Sama-sama fa'azal. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه.
adu gitu ya. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Coba. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi. Nah, di sini mad layyin alayya. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi. Atau aku bacanya Adam. Ayat Adam. Aku baca apa? Saya Ustaz Ismu apa? Wildan. Mada hukmu Adam? Tidak tajwid. Mad badal. Mad badal. Ya, jadi setiap ada hamzah depannya alif itu mad badal. Masalahnya di hamzah saja. Kalau selain hamzah itu mad tabi'i. Ya. Fatalaqqa Adam. Nah, kita baca gitu. Hamzahnya ada syiddah dan dua harakat. Fatalaqqa Adam min rabbihi kalimatin fataba alayhi. Coba. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi. Innahu huwat tawwabur rahim. Innahu huwat tawwabur rahim. Baik, diulang sama-sama coba dari apa namanya ayat ke-35. Jadi wakafnya di jannah, kalau mulai di waqala min hasan di syajarah, ulang dari walad aqraba. 1, 2, 3. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. Jangan dipanjangkan. Adu nggak panjang, hanya ditekan saja. Adu. Kalau diwasal baru dipanjang. Contohnya kalau diwasal jangan wa qul lahbitu ba'dukum li
tiga. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو Nah, terus walakum ولكم في الأرض mustaqarrun wa mata'un ila hin. فَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Nah, di sini ada 4 tasydid. Innahu huwa tawwabur rahim. Coba sama-sama. إنه هو التواب الرحيم. Nah, itu santai baca Qurannya kalau lagi latihan. Tapi kalau lagi murojaah atau lagi baca mengejar target ya enggak. Nah, lebih cepat tapi tetap panjang, kokoh dan seterusnya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Nah, kalau belajar khataman atau belajar satu hadis satu juz. Tapi kalau latihan belum sadar berapa? Wa qulna ya Adam uskun an. Jadi dirasain hurufnya, mana yang sukun, mana yang kokoh, seperti itu, supaya nanti terbiasa. Kalau sudah terbentuk makhraj sifatnya itu luas, sudah biasa, mau bacanya hadar pun cepat. Nah, jadi masalah. Wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar kana minal kafirin. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haythu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Jadi kalau biasa dipakai di pesantren khataman, ya, qadar cepat. Ya, jadi 2 menit bisa 2 halaman, jadi 11 menit. Jadi tapi itu harus terbentuk dulu dengan sifat. Kalau sekarang belum dulu, dirasain dulu. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Jadi dirasain pokoknya ya, makhrajnya sifat. Baik, kan? Sudah setengah 9 lebih lewatnya. Nah, itu Al-Fatihah saja sudah harus bisa ini ya. Nanti dibiasakan dulu, insyaallah di pekan depan. Kita lanjutkan nanti di ayat yang ke-38. Qulna itu silakan nanti dilatih dari ayat ke-38 sampai dengan 43, yaitu setelah yang satu jazak, satu nisful nisful haul atau setengah halaman. Baik, kita jawab dulu sama-sama baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
اللهم رب الناس أذهب البأس اشفنا وأنت الشافع لا شفاء إلا شفاء لا يغادر سقما يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك على طاعتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.